Terlalu banyak buku bagus dan terlalu sedikit waktu untuk membaca. Dia adalah anak kedua. Sekarang problem kita adalah apakah pemuda yang sekarang masih di kita dalami itu, ya tentunya kita juga harus menyesuaikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan Anda menonton tayangan ini. Baru-baru saya menyelesaikan satu novel tipis dari seorang penulis Amerika Latin. Bukunya berjudul Pak Tua yang Membaca Kisah Cinta. Novel ini sebenarnya saya tidak sengaja menemukannya di salah satu toko buku favorit saya di Makassar. Saya tertarik dengan sampulnya yang berwarna hijau dengan dua bola mata yang nampak sangat menyolok. Ya, novel ini adalah novel pendek berhalaman seratusan, ditulis oleh seorang penulis Amerika Latin bernama Luis Puvelda. Anda pasti asing, tapi tidak apa-apa. Buku ini terbit tahun 2017. Diterbitkan oleh margin kiri. Tentu saja yang saya punya ini edisi kedua. Nah, kita akan memulai bercerita tentang penulisnya dulu ya. Nah, Luis Puvelda ini mungkin banyak yang kurang mengenalnya di Indonesia, tetapi di Amerika Latin beliau cukup terkenal karena beliau adalah penulis dari Chili yang lahir tahun 1949. Sayang sekali beliau meninggal pada tahun 2020 kemarin pada saat COVID-19. Kita turut berduka cita tentunya atas kepergian salah seorang penulis Amerika Latin yang cukup tersohor ini. Nah, buku ini juga yang membawa dia memenangkan hadiah sastra Tigre Yuan, salah satu hadiah sastra yang cukup bergengsi di Amerika Latin, yang kemudian membawa dia mendapat berbagai penghargaan. Saya kira itu untuk penulisnya. Jadi beliau ini selain seorang penulis, dia juga seorang aktivis. Dia aktivis yang aktif dalam politik, bahkan ikut serta dalam perjuangan mahasiswa Chili di bawah rezim Pinochet. Jadi sebelum rezim Pinochet bangkit, sebelumnya dia bekerja pada satu pemerintahan demokratis di Chili, yakni pemerintahan Allende. Beliau bekerja di bidang kebudayaan. Baik, kita akan masuk ke novelnya. Jadi saya baru saja meluapkan emosi yang cukup besar setelah berhasil menyelesaikan novel ini. Sebenarnya novel ini sekali duduk saya kira bisa selesai, cuman dengan detailnya yang sangat saya suka. Maka saya beberapa kali membolak-balik buku ini dan menyatakan bahwa saya cukup jatuh cinta terhadap buku Luis Puvelda ini. Buku ini bercerita tentang sosok atau sang tokoh utama dari buku ini adalah bernama Jose Antonio Bolivar, seorang kakek tua berusia ya mungkin sekitar 70 tahun yang hidup di hutan Amazon yang menjadi latar cerita ini. Jadi di hutan Amazon itu memang banyak pemukiman. Kemudian kenapa judulnya Pak Tua yang membaca kisah cinta? Mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi kenapa ia menyukai membaca novel cinta. Jadi ceritanya Pak Tua ini adalah sebenarnya bukan penduduk asli di sekitar hutan Amazon itu. Dia punya desa sendiri di pegunungan yang cukup dingin. Sampai mungkin karena dinginnya itu dia orang-orang di sana menggunakan baju untuk menghangatkan badannya ya, baju panco kalau tidak salah namanya, baju khas Amerika Latin ya.
hal ihwal dia pergi atau meninggalkan desanya menuju ke hutan Amazon ini adalah istrinya itu ternyata tidak bisa hamil. Jadi tidak hamil-hamil sejak mereka menikah. Mereka ditunangkan sejak usia 13 tahun. Kemudian ternyata istrinya mempunyai penyakit menstruasi yang terus-menerus, yang berlangsung tidak beraturan, dan akhirnya mereka digunjingkan mungkin oleh tetangga, dan mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa Jose Antonio Bolivar pergi dari kampung itu membawa serta istrinya. Dan kebetulan bertemu dengan salah satu proyek pemerintah, disebut di buku ini adalah kolonisasi, yang kemudian ya mungkin di Indonesia mungkin dikenal dengan transmigrasi, yang memberikan tanah, bagi-bagi tanah kepada masyarakat. Nah, makanya Pak Tua ini, Jose Antonio Bolivar, muda, mungkin waktu itu masih cukup muda, itu mengambil kesempatan itu dan kemudian pindah dengan beberapa pemukim lain masuk ke sekitar hutan Amazon. Kemudian setelah tiba di pemukiman itu, pemerintah memberikan surat izin tentu saja, juga peralatan, kemudian bibit, juga peralatan, juga tentu saja tanah sebesar 2 hektar kepada masing-masing keluarga. Namun naas di tahun pertama pemukiman itu terkena badai dan air sungai pun meluap sehingga menghancurkan tanaman mereka. Belum lagi selain itu ada berbagai penyakit yang terutama sekali malaria yang menghantui para pemukim ini, yang termasuk menewaskan menewaskan istri daripada Jose Antonio Jose Bolivar ini. Nah, akhirnya karena ditinggal istrinya dan menjalani hari-hari sendiri, pemukim-pemukim lain yang kemudian berpindah bersama dia itu banyak juga yang sudah pergi dari tempat itu karena merasa tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jose Antonio memilih untuk tinggal dan kemudian bergaul dengan suku asli yang ada di Amazon itu, yang kalau dalam novel ini disebut suku Shuar. Suku Shuar inilah yang membimbing Antonio untuk membangun pondok, kemudian bagaimana cara berburu, kemudian bagaimana meramu, dan bagaimana memilah mana tanaman yang beracun, mana yang tidak. Ilmu itu yang dia dapatkan dari orang-orang Shuar yang ada di hutan Amazon, penduduk asli dari hutan Amazon. Nah, di lambat laun kemudian Jose Antonio ini merasa tidak punya pilihan lain. Dia tidak mungkin kembali ke kampung halamannya, dia juga tidak mungkin meninggalkan tempat itu. Jadi pilihannya mungkin satu-satunya adalah menetap di tempat itu dengan segala konsekuensinya tentu saja, yakni ya hidup di alam yang masih sangat perawan ya. Alam kita tahu bersama bahwa hutan Amazon salah satu hutan atau penyumbang oksigen terbesar di dunia. Lambat laun kemudian karena kesepian itu, Mr. Antonio ini atau Pak Tua ini lebih sering ke kota. Di kota itu di kota yang di dekat Amazon ini, yang saya maksud adalah di El Idilio, disebutkan dalam novel ini, dia bertemu atau berteman dengan seorang dokter, seorang dokter gigi. Dokter gigi inilah kemudian yang meminjamkan atau memberikan Pak Antonio stok-stok buku untuk dibaca. Mungkin karena kesepian atau karena hidup sendiri dan sudah lama ditinggal istri, Pak Antonio butuh hiburan, sehingga dia memilih membaca buku, terutama novel cinta ya, genrenya cinta. Cinta yang seperti apa? Kalau di novel ini dia sebutkan bahwa cinta yang sedih ya, yang duka, yang kemudian dia sukainya. Nah, lambat laun di kota di El Idilio itu kebetulan ada tokoh yang lain yang mungkin menjadi antagonis daripada cerita kita, yaitu seorang wali kota yang punya postur tubuh yang gendut dan sering berkeringat. Wali kota ini adalah orang yang dicitrakan di buku ini oleh orang yang tidak disukai oleh masyarakat. Dia sering menaikkan pajak, kemudian mengumbar izin perburuan dan penambangan yang ada di El Idilio. Nah, pada suatu waktu wali kota ini berjalan-jalan ke dermaga, dan di waktu itu tiba-tiba ada sosok mayat yang kemudian berambut pirang dan berbadan tegap, usianya mungkin sekitar 40.
yang kemudian ditemukan di sungai itu. Wali kota ini sebagai otoritas tertinggi di wilayah itu memeriksa mayat itu, dan dia menuduh orang-orang Suar pelakunya. Alasannya adalah orang-orang Suar dianggap kriminal dan mau merampok orang berambut pirang itu, mungkin orang-orang bule atau orang-orang dari utara Amerika yang datang ke selatan atau ke Amazon itu. Akhirnya tiba di tempat itu pula ternyata Pak Tua ada di sana dan dia membantu memeriksa mayat itu. Ternyata mayat itu tidak dibunuh oleh manusia karena tidak ada sabetan parang dan segala macam. Tapi yang ditemukan Pak Tua ini justru bekas cakar. Ya, bekas cakar yang terlihat di tubuh daripada mayat itu. Cakar apa ya? Tentu saja seperti yang ada di gambar novel ini adalah seekor macan kumbang betina yang menurut Pak Tua ini adalah ingin membalaskan dendamnya karena sebelumnya sudah banyak pemburu yang masuk memburu binatang-binatang yang ada di hutan Amazon. Ya, pemburu-pemburu ini tidak bertanggung jawab mengambil kulit binatang itu dan memperjualbelikannya, sehingga menurut Pak Tua itu adalah upaya balas dendam macam kumbang itu kepada para pemburu itu. Tidak itu saja, masalah kemudian menjadi bertambah rumit ketika ada beberapa mayat yang ditemukan yang lain. Selain pemburu itu juga ada seorang penambang juga terkena atau tewas diancam oleh atau dibunuh oleh macan kumbang itu. Kemudian terakhir bahkan di bab ke-6 itu disebutkan bahwa ada seorang yang punya toko di pedalaman itu yang juga mengalami nasib naas, yaitu diterkam. Ya, kalau mau diringkaskan bahwa intinya macan ini cukup meresahkan warga lah di sekitar itu karena sudah banyak korban, sehingga wali kota kemudian mengambil inisiatif untuk bagaimana cara menumpas macan itu. Jadi wali kota ini yang notabene agak berbeda pandangan dengan Pak Tua ini mengajak Pak Tua dan beberapa orang yang lain untuk memburu binatang itu sampai di tempat yang terakhir yang disebutkan korban terakhir itu di toko Miranda. Akhirnya mereka bersepakat untuk memburu binatang itu, dan ya tibalah hari yang perjalanan menuju ke tempat yang tentu saja tidak mudah perjalanan itu karena ya jalur yang sangat sulit. Akhirnya mereka tiba di tempat di toko Miranda itu dan kemudian menemukan betul pemiliknya telah tewas dan salah seorang temannya juga tewas akibat terkaman daripada macan. Dan tinggallah kemudian mereka berembuk untuk bagaimana menangkap macan itu. Tentu saja manusia menggunakan banyak alat ya, termasuk senapan yang mereka punya masing-masing. Tetapi di suatu malam ketika mereka masing-masing saling berjaga akan kedatangan makhluk itu, ada suara yang sepertinya memang makhluk itu sudah sangat dekat dengan tempat mereka berjaga itu, berkumpul itu di toko Miranda itu. Akhirnya disergap dan terdengar suara yang mencurigakan, dan wali kota waktu itu cukup ketakutan sehingga menganggap dia bertanya ke Pak Tua, apakah suara yang di luar itu adalah suara yang hewan itu, kata wali kota. Pak Tua itu menjawab, iya betul, itu suara hewan yang kita cari, dia membau kita gitu. Nah, akhirnya wali kota itu berpikir bahwa mungkin karena ketakutan dan dengan alasan yang lain, dia pikir bahwa hanya Pak Tua inilah yang bisa menyelesaikan atau membunuh hewan ini karena dia punya pengalaman yang cukup lama di pedalaman. Sementara dia dan beberapa orang lainnya tidak cukup tangkas untuk menjinakkan binatang itu. Akhirnya dia meminta izin kepada Pak Tua untuk pergi saja dari tempat itu dan kemudian biarkan Pak Tua yang menyelesaikannya. Jadi dia membujuk Pak Tua untuk bisa berhadapan satu lawan satu dengan macan itu tanpa rombongan yang tadi. Ya, singkat cerita, wali kota dan rombongan itu pulang. Sekarang tinggal Pak Tua yang betul-betul berhadap-hadapan dengan macan itu. Dan di esokan harinya, dan betul terjadi bahwa dia berhadapan-hadapan langsung dengan macan betina itu, dan sempat terjadi saling menyerang di antara mereka dengan taring tentu saja, dengan cakarnya yang tajam. Macan itu sempat melukai Pak Tua, namun di kesempatan kedua Pak Tua tidak membiarkannya
dan tiba-tiba mengambil senapan dan menembak dadanya. Akhirnya macan itu tumbang dengan usus yang terburai. Walau berhasil mengalahkan macan itu, ironinya Pak Tua ini merasa sedih karena dia merasa bahwa ya sedih, jengkel, marah mungkin karena telah melakukan pembunuhan terhadap satu hewan yang sangat disakralkan di hutan Amazon itu, yaitu macan kumbang itu. Akhirnya dengan perasaan sedih itu dia melepas atau membuang mayat macan kumbang itu ke tengah sungai, dan kemudian aliran air kemudian mendorongnya jauh, kemudian senapan yang dipegangnya juga ia buang. Ia bilang bahwa ini adalah monster logam yang paling dibenci oleh semua makhluk, gitu, kata dia. Jadi ada perasaan sedih dan ketika dia bisa menyelesaikan pekerjaannya itu. Nah, itu mungkin sedikit sinopsis ya. Mungkin kalau kita mau membacanya lebih lengkap, silakan dibeli bukunya Pak Tua yang membaca kisah cinta. Nah, mungkin itu tadi review singkat tentang Pak Tua membaca kisah cinta. Jadi banyak hal saya kira Louis Spovelda, sang penulis novel ini, ingin sampaikan, yaitu tentu saja bagaimana perjuangan terhadap lingkungan. Jadi bagaimana modernisasi penambang dan segala macam masuk ke dalam hutan, membabat hutan, kemudian merusak lingkungan. Itu yang kemudian saya kira menjadi kritik daripada seorang Louis Spovelda terhadap apa yang terjadi di Amazon sana. Yang kedua, saya kira tokoh wali kota juga merupakan gambaran bagaimana pemerintah yang korup, yang kemudian memberikan izin dan segala macam kepada para penambang itu untuk masuk dan merusak hutan yang ada, sehingga apa yang terjadi, alam kembali membalaskan apa yang sudah diperbuat oleh manusia itu sendiri. Ditulis dengan alur yang saya kira maju mundur ya, alur ini, tapi dengan detail yang sangat baik. Saya membandingkan membaca ini mengingat Lelaki Tua dan Lautnya Ernest Hemingway. Di Lelaki Tua dan Lautnya Ernest Hemingway kan yang bertarung itu antara manusia, Pak Tua juga, kakek tua juga, Santiago, dengan ikan yang sangat besar, yaitu ikan marlin pada saat itu bertarung. Ini menurut saya hampir mirip-mirip. Hanya di Ernest Hemingway dia lebih banyak bercerita tentang laut dan berbagai ketangkasan melaut. Di Louis Spovelda ini dia menceritakan tentang bagaimana hutan, bagaimana lingkungan di dalamnya, bagaimana floranya, faunanya, monyet, binatang buas, kemudian terenggiling dan segala macam itu diceritakan detail, bagaimana bertahan hidup sebenarnya di alam liar. Kemudian yang ketiga yang saya tangkap juga, selain detail yang cukup baik disampaikan oleh Louis Spovelda, juga cara menyampaikan yang tidak bertele-tele, jadi cukup ringkas dengan kalimat-kalimat yang pendek, sehingga kita lebih cepat mampu menangkap sebenarnya apa yang kemudian menjadi alur daripada cerita ini. Dan tentu saja pesan yang ingin disampaikan oleh Louis Spovelda tentu saja di Amerika Latin, saya kira ini satu buku yang sesuai dengan realitas yang ada di sana. Diperkirakan sekitar abad 19 menuju ke abad 20, itu memang pasang surut gerakan, termasuk gerakan lingkungan yang kemudian besar. Gerakan masyarakat adat yang ada di Amerika Latin itu cukup besar, termasuk bagaimana perjuangan petani koka di Ekuador, kemudian di berbagai tempat di Chili, di Argentina, di Brazil. Saya kira daratan yang begitu luas Amerika Latin ini menjadi satu laboratorium politik bagi Louis Spovelda, penulis-penulis Amerika Latin, untuk menggambarkan realitas pasang surut anti kolonialisme yang ada di Amerika Latin. Dan kita tahu bersama bahwa benua itu memang sampai sekarang masih bergejolak dengan ya sering terjadinya kudeta dan segala macam. Nah, Louis Spovelda ini saya kira penulis yang sangat produktif, mampu menangkap dengan baik, walaupun dia menulis di pengasingan ya di Jerman karena dia diasingkan oleh rejim Pinochet, tapi dia mampu menangkap segi-segi atau
realitas politik yang ada di Amerika Latin, terutama sekali gerakan lingkungan dan gerakan adat yang kemudian menyatu dan mengambil bagian daripada perjuangan politik abad 21 di Amerika Latin yang sekarang ini cukup mengemuka. Saya kira itu saja dari saya, review singkat tentang Pak Tua yang membaca kisah cinta karya Luis Buvelda. Jadi Pak Tua yang membaca ini, kisah cinta yang dimaksud adalah untuk membunuh rasa sepi mungkin Pak Tua yang sedang ditinggal oleh istrinya dan segala macam. Atau kalau teman-teman punya perspektif lain, silakan tulis di kolom komentar tentang buku ini. Mungkin punya pandangan yang lain tentang bagaimana novel ini ditulis maupun bagaimana alur ceritanya. Sekian, sampai bertemu di konten sastra selanjutnya. Terlalu banyak buku bagus dan terlalu sedikit waktu untuk membaca. Sampai jumpa di deretan fakta selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.